Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Gede Indra Nugraha pada mata kuliah konfigurasi ERP. Nah, pada kesempatan kali ini eh, kita akan melakukan tutorial mengenai pengaturan laporan keuangan. Nah, ini overview-nya. Jadi kita akan melakukan pengaturan laporan keuangan pada balance sheet dan profit loss yang sebelumnya sudah ditampilkan pada UTS konfigurasi ERP. Nah, jadi ini pendahuluannya. Jadi kita melakukan pengaturan pada laporan keuangan yang ada pada versi 12. Nah, apa sih pengaturannya nih? Pengaturan itu berupa pengubahan nama akun dan pengubahan tatanan atau urutan isi laporan keuangan. Kenapa laporan keuangan itu harus diubah? Karena uh, laporan keuangan yang merupakan buah nodo atau laporan keuangan default harus sesuai dengan kebutuhan akuntansi atau kebutuhan mengenai laporan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, oke, jadi sebelum kita menjalankan tutorial ini, kita lakukan terlebih dahulu import master data Odo Detail Ahmad Daniel, jadi gitu Pak Ahmad Daniel. Nah, jadi sebelumnya saya sudah melakukan tutorial import master data Odo dari uh, data punya Pak Ahmad Daniel. Nah, nanti akan saya taruh link di deskripsi untuk mengenai bagaimana proses import datanya. Oke, kemudian jika kita sudah melakukan import data, baru kita dapat melakukan langkah-langkah untuk melakukan pengaturan laporan keuangan. Oke, jadi kita langsung saja. Pertama, kita buka modul accounting. Ini kita udah di sini modul accounting. Setelah kita buka modul accounting, langkah selanjutnya kita di sini pilih tab configuration, cari account report, lalu pilih group by parent report untuk memudahkan melakukan pada laporan keuangan terkait. Jadi kita buka tab configuration, lalu sub menu account report dan group by parent report kita jalankan dulu. Jadi di sini configuration cari account report. Lalu ini kan masih berantakan, jadi kita group by dulu, group by parent report. Jadi kita bisa lihat, misalkan kita mau mengubah pengaturan keuangan uh, di profit and loss, jadi ini yang akan kita ubah atau kita atur untuk di balance sheet ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita sudah parent report, kita mulai pertama pada laporan keuangan profit and loss. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kita melakukan pengaturan pada profit and loss? Yang pertama kita klik financial report income, kemudian klik edit. Nah, itu diubah reportnya menjadi pendapatan. Jadi sebelumnya saya beritahu dulu bagaimana awal kalau belum melakukan perubahan. Jadi sebelum ada yang perubahan, berikut kurang lebih laporan keuangan profit and loss ya. Jadi kita bisa ke reporting, lalu profit and loss. Ini kita print. Nah, di sini oke, kita bisa lihat kurang lebih seperti ini nantinya. Awal yang belum melakukan perubahan. Nah, kenapa kita melakukan perubahan? Karena kita ingin ingin mengikuti sebuah referensi, yaitu laporan keuangan Indonesia yang ada pada dokumennya Pak Ahmad Daniel contohnya. Nah, berikut contoh dokumennya. Jadi kita akan melakukan seperti berikut. Nah, jadi kurang lebih seperti ini akan kita lakukan. Terdapat perbedaan kan di laba rugi profit and loss. Nah, ini kita akan membuat seperti ini. Jadi pertama di sini perbedaannya itu ada di jadi sini pertama kita income-nya masih nyatu nih, penjualan daging, terus pendapatan bunga dan pendapatan lain itu masih nyatu. Nah, sedangkan di punya laporan keuangan yang seharusnya di Indonesia diberlaku itu seperti ini. Jadi dia untuk penjualan saja, sementara yang sini pendapatan itu di tempat yang lain. Jadi tujuan kita adalah mengubah pengaturannya agar sehingga sesuai dengan bentuk laporan keuangan berikut, yaitu laporan keuangan yang ada di Indonesia. Oke, peti. Sekarang kita lanjut ke pengaturannya. Jadi pertama kita seperti yang tadi menjalankan yang pertama, yaitu ini financial report, ubah report income-nya menjadi pendapatan. Nah, itu berdasarkan hal berikut. Jadi kan di sini dia masih ini income namanya. Nah, sementara itu di Microsoft Excel-nya dia berubah jadi pendapatan. Penjualan.
sorry, sebagai di sini kita, nah ini sebagai penjualan, jadi kita akan ubah jadi namanya penjualan agar sesuai. Oke, jika sudah, kita ke sini lagi, kita ke ini di profit loss, kita klik income-nya, kita klik edit, di sini income-nya kita ubah jadi pendapatan, penjualan. Oke, kita save. Kemudian setelah itu kita juga melakukan perubahan pada expense menjadi HPP atau harga pokok penjualan. Nah, di sini seperti berikut. Di sini kan masih dia berupa expense, ini akan kita ubah menjadi berikut. Expense itu ini harga pokok penjualan. Kita ubah terlebih dahulu namanya. Di sini salah. Ini kita ke expense. Lalu kita ubah menjadi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan HPP. Oke, save. Nah, jika sudah, kita akan mengecek perbedaan sebelum dan sudah pengaturan nama di laporan keuangan. Oke, jadi kita di sini sudah memiliki yang tadi yang belum kita ubah. Sekarang kita coba print laporan keuangan profit and loss-nya untuk mengetahui di mana letak perbedaannya. Oke, sekarang kita coba dulu print di sini profit and loss, lalu kita coba print. Ini kita baru pengaturan nama adanya, baru pengaturan penggantian nama. Nah, kita lihat di sini, ini yang sebelumnya, dia tadi namanya income dan expense, setelah kita ubah, nah jadi berikut, jadi dia penjualan dan harga pokok penjualan. Oke, sudah berhasil. Kemudian setelah sudah, langkah selanjutnya itu kita mengubah sequence-nya gitu. Jadi misalnya, jadi kita sequence itu maksudnya urutan di laporan keuangannya. Jadi misalnya dia klik financial reports pendapatan, ini sequence-nya ubah jadi 10, lalu ya setelah pendapatan, itu yang penjualan. Lalu kemudian yang HPP itu yang harga penjualan. Nah, ini yang penjualannya diubah jadi 10, yang harga pokok penjualan harga pokok penjualannya diubah menjadi 10 dan 20. Nah, sequence itu fungsinya buat apa sih? Nah, nanti kita lihat dulu. Jadi pertama kita yang tadi kita close dulu yang. Nah, jadi kita coba dulu di pondonya. Oke, pertama kita ke penjualan. Nah, di sini penjualan dia belum ada sequence nih. Misalnya kita ubah jadi 20. Jadi 20 dulu biar terlihat perbedaannya. Lalu yang untuk harga pokok penjualannya kita dapat ubah menjadi 10. Nah, ini coba kita print. Luasnya, kalau kita lihat nanti hasilnya gimana. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah ada di sini. Jadi tadi seperti ini kan. Nah, jika kita sequence berbeda akan jadi seperti ini. Harga pokok penjualan di atas dan penjualan di bawah. Nah, sementara pada laporan keuangan seharusnya penjualan di atas dan harga pokok penjualan tuh di bawah, yaitu ini sequence-nya. Jadi kan tadi kita sudah mencoba mencontohkan yang salah, yaitu si harga pokok penjualannya sequence 10 jadi dia di atas dan penjualannya sequence 20 jadi dia di bawah. Sekarang kita benarkan lagi untuk yang sequence-nya agak sesuai. Kita edit dulu menjadi 20. Sebentar. Ini jadi 20, kemudian yang penjualannya menjadi 10. Menjadi 10. Oke. Cek lagi untuk memastikan.
ini kan tadi yang terbalik ya. Ini sequence terbaliknya. Nah, jika sudah ini sequence sesuainya, nah sudah sama seperti perubahan nama ya, perubahan nama. Oke. Nah, oke, jika sudah, kemudian kita jalankan langkah lainnya. Tadi kita sudah menjalankan 2 langkah, yaitu pengubahan nama dan pengaturan sequence. Nah, oke, nah, kemudian di sini kita kita ingin menghilangkan di tahap sebelah sini. Nah, di sini kita ingin menghilangkan daftar akun yang terdapat pada account type bukan pendapatan, ini penjualan. Penjualan kita ubah ini jadi, nah ini buat apa? Jadi karena di sini tadi seperti yang kita bilang, di sini dia di laporan keuangan aslinya, dia ini tuh bukan pendapatan bunga, dan pendapatan itu bukan masuk di bagian konten penjualan. Jadi kita ingin menghilangkannya. Nah, itu gimana caranya? Nah, caranya seperti berikut. Jadi kita pertama kita lihat dulu ini. Jadi kita klik penjualannya, lalu ubah daftar account type ya dengan menghilangkan other income. Jadi si other income ini dihilangkan karena tadi dia tuh di laporan keuangan Indonesia tuh bukan berada di bawah tipe akun yang penjualan. Jadi kita harus ubah gimana? Jadi di sini kita balik lagi ke sini, lalu ke financial report, penjualan. Nah, ini ada income, kita ngilanginnya ada income-nya. Edit, lalu ini di close, save. Nah, selain penjualan ada juga yang lain, yaitu di HPP, di bagian HPP kita menghilangkan depreciation and expense. Di HPP ini edit, depreciation expense kita hilangkan, jadi dia sisa cost of revenue. Nah, jika sudah, ini kita lihat hasilnya. Kita akan melihat hasilnya di sini. Cek perbedaan sebelum penguatan daftar account type. Tunggu sebentar untuk download hasil laporannya. Nah, ini kita bisa lihat, jadi sudah berbeda ya. Jadi ini kan penghapus daftar account, dia cuma hanya sisa penjualan daging dan HPB daging. Nah, ini kita bisa lihat sesuai sama Microsoft Excel-nya. Nah, bahwa dia emang hanya dengan nomor akun 4 saja, itu penjualan daging. Nah, untuk yang lainnya di sini tidak tercantum pada laporannya karena dia belum melakukan digit entry tidak dimasukkan. Oke. Jadi sudah sesuai. Kemudian kita balik lagi ke Google Chrome. Jadi hanya ini saja sudah sesuai. Oke. Jadi kemudian langkah selanjutnya kita klik tombol create pada halaman utama financial report ini dengan isikan informasi berikut. Laba rugi kotor. Nah, laba rugi kotor itu didapatkan di mana? Laba rugi kotor itu didapatkan di sini. Nah, ini laba rugi kotor. Kita mau masukkan ini ke financial report kita yang baru, yang pengaturan barunya. Oke, tadi cara seperti tadi. Jadi caranya kita create pada halaman utama, lalu ini isikan informasinya, nama, sequence, time report, terus profit and loss dan lain-lain. Nah ya, jadi kita buat dulu. Nah, jadi kita kesini ke accounting, financial report, kita create baru, yaitu namanya yang tadi laba rugi kotor dengan sequence 30 sesuai pada file Microsoft Excel. Nah, ini kita ubah jadi reverse agar tidak jadi negatif. Nah, parentnya ini dia tuh parentnya adalah profit and loss karena si account type laba rugi kotor merupakan bagian dari profit and loss. Oke. Nah, ini type-nya kita account type. Jadi account type ini sini buat memilih di sini ada account type apa aja yang akan kita masukkan untuk parameter si laba rugi kotor ini. Kemudian di sini ada display details, ini display children hierarchy itu buat menunjukkan bahwa si yang with hierarchy ini buat menunjukkan bahwa si account type laba rugi kotor ini punya
daftarnya anak akun apa aja lagi. Nah, tapi untuk di sini karena kita ingin menyesuaikan dengan Excel, pilih yang detail karena dia ini hanya rumus dan hanya angka saja. Oke, nah di add line ini kita sudah tahu bahwa akunnya adalah income, dan cost revenue. Jadi kita pilih dua. Ini income. Nah, jika sudah ada, lalu kita save nih. Nah, kemudian kita ingin lihat bagaimana hasilnya kita setelah menambahkan akun tab baru, yaitu laba rugi kotor yang perannya profit and loss. Yang kita lihat di sini profit and loss. Print. Kita cek terlebih dahulu. Nah, ini kita bisa lihat di sini angka yang sama. Oh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kan dia, nah udah ada nih. Dia udah ada penjualan tadi. Nah, ini kita sudah menetapkan laba rugi kotor dengan sequence 30 yang menandakan dia bahwa berada di bawah harga pokok penjualan. Nah, ini udah ada harganya sekian. Oke, ini harganya sekian. Oke, kemudian langkah selanjutnya, jika sudah, kita lanjut untuk mengisikan informasi-informasi lainnya yang ada pada profit and loss. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan beban administrasi dan umum. Nah, itu kita refer ke sini, ke bagian sini. Nah, di sini beban administrasi dan umum kita ingin menambahkan bagian ini. Oke. Satu sequence lah ibaratnya, kita ingin menambahkan satu sequence. Oke, jadi kita ingin menambahkan sequence yang ada di Excel berikut. Nah, jadi ini sequence-nya yang kita ingin menambahkan yang 40 ini. Yang lebih. Nah, kita menambahkan yang satu ini. Kita ingin menambahkannya. Nah, bagaimana caranya? Oke, berikut kita lihat caranya. Nah, oke, untuk yang pertama itu dia di sini. Klik tombol create pada mount financial report. Lalu ini informasinya sequence 40 karena sesuai di laporan keuangan tadi. Kemudian parentnya profit and loss karena dia agar berada di bawah laporan keuangan profit and loss. Lalu display detail, kenapa? Karena kita ingin melihat dia sebagai hierarki, ada apa aja di sana. Lalu type-nya accounts, kemudian ini type-nya view, accounts bisa. Jadi kita langsung saja buat di sini, kita ke accounting, kita ini report. Grup bagi kita parent report dulu. Nah, ini udah ada di sini. Karena sudah parent report, kemudian kita create baru dengan nama yang tadi, yaitu hasil umum dengan sequence 40. Kemudian parent dia profit and loss, type-nya dia accounts. Ya, accounts bisa. View aja di sini karena dia di laporan keuangan. Dia hanya fungsi sebagai ini. Dia hanya ingin menunjukkan bahwa nantinya dia akan terdiri dari hal-hal berikut. Oke, jadi kita ubah ke dalam view saja. Ini kita ubah misalnya jadi ini view. Nah, jadi kita klik dulu itunya. Oke, kita bisa save. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa membuat lagi. Nah, selanjutnya kita membuat yang ini, yang beban gaji dan upah. Ini ya, beban gaji upah sequence 1. Ini report default saja. Nah, ini parentnya dia beban administrasi dan umum. Kenapa dia parentnya beban administrasi dan umum?
Ya, karena dia agar berada di bawah hierarki beban administrasi umum. Nah, kalau di Excel-nya kayak seperti ini. Jadi dia si beban gaji dan upah merupakan dia memiliki PRN itu beban administrasi umum. Jadi ketika dia di laporan keuangannya dia akan berada di bawah laporan beban administrasi umum. Oke, lalu kita buat terlebih dahulu. Di sini kita create baru. Ini udah ada. Oke, kita create baru. Ya, kita create baru di sini. Kemudian jadi dia beban gaji dan upah. Sekuensinya di bawahnya 40 misalnya 41. Kemudian pairnya kita ke beban, cari beban administrasi dan umum. Nah, ini type-nya kita ke accounts. Jadi selain kita bisa menentukan ada apa aja melalui account type, kita juga bisa melalui accounts. Jadi untuk mungkin sebelumnya kita bingung kalau beban gaji dan upah tuh misalnya account type-nya apa aja sih? Misalkan kita nggak ngerti nih, mungkin bingung. Nah, sementara di referensinya Pak Mantani sudah ada penjelasannya, itu yang ini nih. Dia sudah ada penjelasan mengenai beban gaji dan upah, ini daftar akun-akunnya. Jadi kita bisa mengalokasikan akun-akun tersebut ke dalam beban gaji dan upah melalui cara berikut. Nah, di sini kita pilih account untuk menunjukkan akunnya agar lebih mudah. Lalu kita masukkan langsung akunnya ada apa saja. Ternyata akunnya ada gaji karyawan dan pangan karyawan. Nah, kita ke di sini cari nah, ini gaji karyawan, salah. Dia kan kita gaji karyawan kita pilih. Mari kita tambahkan lagi catering. Nah, ini catering, select. Kemudian ini kita save. Ini sudah. Oh ya, ini jangan lupa hierarki agar terlihat lebih jelas. Save. Kemudian kita baru menyelesaikan untuk yang untuk sampai sini. Dan kita akan lanjutkan ke sampai ini, ke keperluan kantor dan lain-lain. Oke, kita langsung saja dengan cara yang sama. Oke, kita langsung ke pembuatannya. Kita buat baru lagi dengan nama keperluan kantor. Keperluan kantor sekuensi 42 karena ada di bawah. Nah, parent ini dia beban administrasi umum lagi. Oke, lalu ini account, kita akan memilih akunnya apa saja. Display with hierarki biar lebih jelas. Kemudian untuk akunnya ada air minum, keperluan olahraga, ini air minum. Lalu cari keperluan olahraga. Ini ada keperluan olahraga dan iuran bulanan. Kita bisa seleksi. Oke, ini sudah ada. Oh, kurang satu lagi tadi air minum ya. Air minum di sini. Nah, jika udah kita save. Nah, ini udah ada, kita lihat lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya kita buat untuk yang bagian biaya kantor. Ini biaya kantor, ini default bisa. Lalu tuh biaya kantor, ini dia ke accounts, ini lihat penjelasannya berarti biaya kantor, kemudian baru lagi kantor, parent saya jadi tadi 43. Nah, ini parent saya itu yang tadi beban administrasi umum yang dia ingin berada di bawah sana. Ini kita pilih type account agar lebih mudah pencariannya. Nah, ini kita lihat dia alat tulis kantor pertama, alat tulis kantor, kemudian keperluan pos, kemudian terakhir jilid dan fotokopi. Nah, ini jilid dan fotokopi kita select alat tulis kantor. Nah, kita select, kemudian kita save. Nah, ini udah ada semua. Jadi di sini sudah ada di beban administrasi umum sudah ada 3. Nah, ada 3 jenis ini menunjukkan bahwa di Excel ini sudah bisa dilakukan karena ada 1, 2,
dan 3 udah sesuai semua. Kita lihat hasilnya seperti apa. Untuk lihat hasilnya, jadi kita ke accounting, reporting, lalu ke profit and loss, kita print langsung. Ini kita lihat di sini. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Hasil dari penambahannya. Ini dapat kita lihat bahwa beban administrasi umum memiliki 3 bagian tambahan, itu barang gaji dan upah, keperluan kantor, dan biaya kantor. Nah, ini kenapa hanya emang ada gaji karyawan saja, sedangkan di Excel-nya dia ada yang lain. Di Excel itu banyak karena di beginning balance sendiri itu hanya mencantumkan si gaji karyawan saja. Ya, jadi akan saya misalnya beri contoh bagaimana yang hanya gaji karyawan saja. Sebentar. Ya, ini bagian yang menunjukkan bahwa dia hanya import gaji karyawan saja nih. Jadi yang lain itu nggak ada. Oke. Gaji karyawan saja karena yang lainnya nggak ada. Atau mungkin ya ini untuk jadi ini hanya gaji karyawan saja, jadi yang lain itu nggak ada. Oke. Jadi ini sudah sesuai ya. Jadi kita sudah berhasil menambahkan laba rugi kotor dan beban umum yang memiliki 3 jenis lainnya, itu ini mungkin upah, kurang kantor, biaya kantor. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke bagian untuk menambahkan sequence selanjutnya. Itu sequence selanjutnya itu ada di sini. Sequence selanjutnya ini yaitu 50 pendapatan lain-lain yang pendapatan bunga. Nah, ini caranya sama-sama kayak tadi. Jadi kita buat dulu di sini. Sebentar. Nah, jadi ini kita pendapatan lain sequence 50, sen report itu default. Karena ini profit and loss karena merupakan langsung turun dari profit and loss. Nah, ini disebut detailnya. Ya, kita perlu TP accounts karena kita langsung mencari daftar akunnya. Oke, langsung isi kita buat di dulu. Kita create dengan namanya pendapatan lain-lain. Ini parentnya tuh dia langsung profit and loss, type accounts, lalu di hierarchy. Kemudian kita cari pendapatan bunga. Di sini pendapatan bunga ada yang ini ada pendapatan bunga. Ini saja. Lalu kita save. Lalu kita cek apakah sudah sesuai dengan seperti yang di Excel atau belum. Tunggu sebentar, ini sudah ada. Silahkan saya buka dulu ini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa sudah ditambahkan pendapatan lain yang merupakan pendapatan bunga. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan sequence terakhir yaitu sequence ke-60, yaitu yang ada pada berikut. Nah, kita akan menunjukkan menambahkan sequence ini, yaitu sequence terakhir itu laba rugi bersih. Nah, dari mana sih ini kita dapatnya? Jadi rumusnya ini itu dari D46. D46 itu adalah laba rugi kotor dikurang jumlah dari beban administrasi dan umum ditambah dengan
pendapatan yang lain itu pendapatan bunga. Nah, gimana cara pembentukannya di Odoo? Mari kita lihat. Nah, ini jadi kita pertama membuat dulu akun tab dengan nama laba rugi bersih, sequence 60, scenario report default, lalu parentnya profit and loss. Kemudian seperti yang tadi yang laba rugi kotornya kita nggak perlu detailnya, hanya butuh informasi saja, dan juga kan ini berupa rumus. Jadi ini rumusnya yaitu adalah tadi laba rugi kotor dikurang beban administrasi dan umum tambah pendapatan bunga. Lalu TP itu accounts karena kita untuk melihat daftar-daftar apa saja yang akan jadi pengurangan di sana. Oke, langsung saja kita buat di Odoo-nya. Jadi sini kita create, lalu kita laba rugi bersih, lalu sequence 60, parentnya profit and loss, lalu tipenya ini accounts. Kalau kita ini no detail, nah add line itu jadi kita ada gaji karyawan, gaji karyawan, kemudian ada penjualan daging, kemudian ada lagi juga dia HPP daging, dan terakhir kita juga ada pendapatan bunga. Jadi sebenarnya keempat akun ini merupakan itu dari beberapa tipe ini akun type, yaitu jadi tadi dia pertama income dikurang revenue, lalu hasil dari income kurang cost revenue itu dikurang sama expense dan other income. Sorry ya, seperti itu. Oke, kalau kita save di sini, nah, lalu kita lihat apa hasilnya seperti apa. Profit loss, tunggu sebentar. Ini kita print, tunggu sebentar. Oh, ini kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat ini ya hasilnya. Ternyata ada dua, ada kesalahan. Nanti kan saya hapus satunya. Jadi ini hasilnya 391 juta. Nah, tapi untuk ini sign tandanya masih ada yang beberapa ada yang salah, kayak misalnya sini 70 juta tapi ini masih minus dan lain-lain. Nah, nanti akan saya benarkan. Yang penting kita udah melakukan penambahan laba rugi bersih sehingga kurang lebih format laporannya sudah sama seperti yang di Excel, yaitu seperti berikut. Nah, kurang lebih sudah sama seperti berikut. Namun kita jadi sudah ada ininya, sudah ada cabang-cabang yang per masing-masing akun. Lalu sekarang kita akan melakukan perubahan pada sign-nya dan juga agak merapikan agar sesuai dengan format laporan yang sesuai. Oke, jadi kita ke Odoo. Jadi ini kita benerin terlebih dahulu. Ini salah satunya ada laba rugi bersih, kita hapus satu saja karena kita hapus satu. Nah, ini sudah sesuai. Nah, di sini tuh sudah kita lihat dulu hasil penghapusannya. Sebentar. Nah, ini sudah ada sisa satu. Oke, jadi ini kinerjanya seperti apa sebenarnya? Kan kalau dari rumus itu dia ini laba rugi kotor yang dimana dia dapatkan dari penjualan dikurang harga pokok penjualan, yaitu hasilnya segini 456. Nah, hasil dari ininya tuh dikurang sama beban administrasi dan umum ditambah sama pendapatan lain yang 5 juta ini. Nah, itu berarti kan harusnya 456 itu dikurang sama ini kan, dikurang sama 75 juta, tapi di sini 70 juta masih minus, masih plus. Jadi ini akan kita ubah
Kemudian nanti karena ini itu 456 dikurang 75 juta hasilnya 391 juta, sedangkan ini masih minus. Ini akan kita ubah. Jadi pertama kita ubah di bagian ini di beban administrasi dan umum ini kita kurangin, kita ubah jadi dia kita reverse ini di beban administrasi dan umum, kita edit ini kita reverse. Nah ini kita akan mengubah itunya. Jadi di beban administrasi umum sudah kita reverse. Kemudian kita akan mereverse juga di bagian laba rugi bersihnya. Ini kita reverse. Oke, jika sudah kita lihat hasil reverse-nya. Sebentar. Ya, ini sudah hasil reverse-nya. Nah, jadi kan rumus dari laba rugi bersih ini adalah laba rugi kotor, yang dimana laba rugi kotor rumusnya adalah penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, yaitu yang menghasilkan 456 juta. Kemudian laba rugi bersih ini laba rugi kotor dikurang total dari beban administrasi dan umum dan pendapatan lain-lain. Jadi ini ditambah dengan ini akan dikurangi ini. Ya, jadi 456 juta dikurangin 70 tambah 5 itu 75 juta. Jadi setelah dikurangi hasilnya adalah 391 juta. Nah, oke, jadi sekian dari untuk pengaturan laporan keuangan bagian profit and loss. Selanjutnya kita akan membahas pengaturan laporan keuangan dari balance sheet. Oke, saya ingin menambahkan lagi. Jadi di bagian laporan keuangan profit and loss, jadi kan di sini tadi ketika kita ingin melakukan melihat laporannya ada pilihan display debit to credit columns. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi tujuan tadi kita melakukan assign reverse atau nggak reverse-nya itu adalah seperti ini. Jadi misalnya sebenarnya tuh 70 juta ini tuh dia emang di debit, jadi dia tuh sebenarnya minus. Tapi jika kita nggak tahu, jadi kita tambahin sign untuk menunjukkan bahwa oh ternyata ini di minus gitu. Jadi penambahan sign itu adalah agar lebih mempermudah dalam keterbacaan laporan keuangan profit and loss. Oke. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan balance sheet dan bagaimana pengaturannya. Oke, jadi untuk balance sheet, pertama kita bisa akses di sini. Ini tab untuk parent report yang akan kita gunakan di sini. Nah, kemudian kita akan mengikuti laporan seperti berikut yang di Excel Pak Daniel ini. Nah, ini jadi kita akan membuat seperti ini kurang lebih. Oke, jadi pertama kita buat di sequence 10 yaitu Aktiva. Dan kita akan membuat sampai segini. Sequence 10 sampai segini. Penduduk kantor kayak kita buat terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berikut saya tampilkan. Nah, jadi langkah pertama di balance sheet adalah kita membuat Aktiva terlebih dahulu. Kita buat Aktiva, terus karena balance sheet agar berada di bawah langsung laporan balance sheet, lalu display detailnya, display hidden, karena di laporan keuangan Excel tadi ada data-datanya siapa aja, lalu tapi ini view karena untuk mengosongkan agar dia nanti angka-angka juga naik, maksudnya terhitung sampai atas. Jadi ketika di bawahnya sudah termasuk ada akun dan jumlah uangnya, nanti dia akan termasuk juga. Oke, kita buat terlebih dahulu. Create 10 adanya balance sheet, view, kita save. Nah, kemudian setelah itu kita buat yang lainnya. Itu kita buat Aktiva lancar, kemudian ya perbedaan sama bisa type V juga. Kita buat dulu itu Aktiva lancar, ini berarti dia di bawahnya Aktiva 11, kemudian parentnya Aktiva. Nah, ini V juga. Lanjut, kemudian selanjutnya kita akan membuat kas dan setara kas.
ini kas dan secara kas, kemudian ini parentnya aktiva lancar, type sama view, lalu display children hierarchy. Ingat yang bedain tuh ini sequence dan aktiva lancar. Kita buat terlebih dahulu. PM-nya aktiva yang lancar. Review, oke, kita save. Kemudian ini kita buat. Kemudian selanjutnya kita membuat ini kas. Kita buat kas di sequence ini, lalu ini juga dia default. Dan parentnya kas dan secara kas yang akun yang tadi baru kita buat, dan ini di account melalui kas ini kita sudah mencantumkan daftar akun apa saja yang ada. Jadi ini kas besar dan kas kecil. Oke, langsung kita buat. Ini create, berarti langsung sini kas sequence 13. Kemudian parentnya dia kas dan secara kas. Oke, type-nya account karena kita punya account, hierarchy. Nah, itu karena ada kas kecil dan kas bonus store. Kecil dan kas bonus store, kita save. Oke, kemudian selanjutnya kita buat untuk yang bank sequence 14, ini default. Terus ini parentnya kas dan secara kas, lalu account sini ada banyak. Oke. Sini menu personal, kita masukkan ini ke daftar account yang ada pada type bank. Oke, bikin dulu. Di sini kita klik baru, itu namanya bank. Terus 14. Parent dari bank itu adalah kas dan secara kas. Kas ini accounts, hierarchy, lalu kita cari bank. Ada bank apa aja, Mandiri, Mandiri personal, Mandiri bisnis, Mandiri Giro, kemudian ada juga BNI Giro, kemudian ada juga Muamalat dan BCA. Oke, juga sudah save. Nah, kemudian selanjutnya kita juga akan membuat untuk ya bagian piutang ini. Nah, di sini piutang sequence 15. Ingat ya, parentnya sekarang aktiva lancar. Kemudian di account saya ada juga di sini piutang sana piutang karyawan. Kita buat dulu. Ini piutang. Tapi dengan 15 parentnya aktiva lancar. Kemudian dia account selalu piutang sana. Jadi piutang usaha dan piutang karyawan. Oke, kita save. Lalu kita ke persediaan. Lalu kita selanjutnya kita ke bagian ini persediaan, ini juga defaultnya. Nah, lalu ini sequence 16, lalu parentnya aktiva lancar dan daftar akunnya banyak. Ini kita lihat, lalu ingat-ingat aja dia parentnya aktif lancar dan sequence 16 dan dia account juga. Kita buat dulu dodo. Parentnya aktif lancar ini kan selalu hierarchy. Kemudian dia persediaan. Next, sudah kita save. Kemudian setelah kita itu selanjutnya kita juga akan membentuk untuk
aktiva tidak lancar. Nah, aktiva tidak lancar ini dia sequence 17 dan parentnya aktiva. Dan dia bentuknya view. Bentuk dulu. Parentnya aktiva. View. Save. Dan kemudian selanjutnya kita bisa lihat di sini kita akan membentuk aktif tetap dengan parent aktif tidak lancar sebelum kita buat dan type account ini daftar accountnya. Oke, kita buat dulu. Kemudian parentnya yang tadi aktif tidak lancar. Ini account, selalu accountnya itu ada tanah, bangunan peralatan kantor, kemudian furnitur kantor, kedua lagi adalah tanah dan kendaraan. Tanah yang ini dan kendaraan. Kemudian di save. Nah, selanjutnya ini oke, itu sudah semua untuk sequence pertama. Lalu kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kita reporting, kita ke balance sheet, lalu kita print. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Oke, kita lihat. Dulu seperti apa hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oh ya, ini yang lainnya yang aset ini masih belum diupload. Ya, jadi ini hasilnya. Nah, jadi yang kita tambahkan itu ada dari sini yang aktiva lancar, kas, segala macam sampai ini aktiva tetap yang bawah. Nah, tapi yang lainnya ini belum seperti aku, jadi kita lupakan dulu yang lainnya, karena nanti akan dihapus belakangan. Jadi ini sudah sesuai dengan yang di itu ya di Excel. Jadi aktiva lancar, kas secara kas. Lalu di bawahnya ada kas, gitu-gitu. Kita lihat di Excelnya. Aktiva lancar, kas secara kas. Kita lihat di Excelnya. Ini sudah sesuai. Lalu ada kas, ada bank, kemudian piutang. Di bawahnya ada piutang usaha. Ini piutang usaha, kemudian sini ada persediaan banyak, lalu aktif tidak lancar, ya sudah sesuai intinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk yang sequence selanjutnya, yaitu sequence ke-20. Nah, sequence ke-20 itu yang ini adalah sequence yang ke-20. Itu hutang dan modal sampai sini. Sampai seterusnya hutang dan modal sekian. Sampai sini lah baru kita berjalan. Oke, kita buat dulu. Oke, jadi pertama kita bikin hutang dan modal sequence 20 ini default. Dan dia di balance sheet. Maksudnya type view. Berarti hutang dan modal ini balance sheet dan view. Lalu sequence 20. Oke, kita buat dulu. Di sini kita buat create disebut hutang dan modal dan 20 sequence 20 dan sana balance sheet view. Oke, save. Selanjutnya kita kan ini sama kita buat hutang sequence 21. Ini default dulu, default, terus parentnya hutang dan modal yang sebelumnya sudah dibuat, lalu TPMC view. Lalu dulu ini kita hutang, berarti dia hutang aja.
20 ini sequence 1 di bawahnya harusnya ini view masih kita save. Nah selanjutnya setelah bikin elemen hutang kita bentuk lagi konten namanya hutang jangka pendek dengan sequence 22 lalu ini default, lalu ini parentnya hutang yang sebelum dibuat. Nah lalu ini ada konsep daftar konsep, kita lihat hutang besar dan hutang pemegang saham. Coba dulu. Nah, bikin namanya hutang jangka pendek 2 hutang jangka pendek dengan sequence 22. Oke, ini parentnya berarti hutang saja, ini pounds. Nah ini ada terdiri dari hutang usaha dan hutang pemegang saham. Hutang usaha dan hutang pemegang saham. Kita save. Oke, selanjutnya kita buat juga untuk modal. Ini modal sequence 23. Nah ini parentnya hutang dan modal yang awal-awal dibuat, lalu ini masih view. Jadi kita modal hutang dan modal. Oke, kita buat dulu. Kita lagi modal ini kita buat 3 parentnya hutang dan modal ini masih view. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan membuat aktivitas modal, kita membuat juga ini cadangan modal. Kita buat cadangan modal, dia parentnya tuh modal yang tadi kita buat, dan ini dia account ada daftarkannya cadangan modal. Jadi ini sudah cadangan modal. Oke, modal itu 24 pensiun modal. Ini accounts saya itu daftarkannya cadangan modal. Oke, ada cadangan modal, pilih save, dan terakhir kita buat untuk laba rugi sequence 25 masih parentnya modal, lalu account-nya ada dua kita bentuk dulu laba rugi sequence 25. Parentnya adalah modal. Ini accounts karena dia dapat punya account yang dipilih. Accountnya adalah laba rugi tahun lalu dan laba rugi juga. Laba rugi. Ini dulu kita pilih, lalu kita save. Nah kita lihat hasilnya seperti apa. Oh iya, dan juga jangan lupa untuk hapus yang sebelumnya, yaitu yang ini assets dan liability yang sebelumnya tidak sesuai. Kita hapus dulu yang assets dan liability ya. Nah, baru kita buka reporting ke balance sheet, kita lihat lagi hasil penambahan sequence ke-20 tadi kita. Tunggu sebentar untuk hasil laporannya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini hutang, udah hutang modal, udah hutang jangka pendek, udah modal dan laba rugi. Nah ini tapi hanya ada beberapa yang terdapat di balance sheet ini karena tidak semuanya di post, karena tidak semua transaksi yang ada pada laporan keuangan di Excel ini di post di Odoo karena file importan itu tidak semuanya mencakup ini. Oke, sudah sesuai. Nah kemudian karena sudah sesuai, langkah selanjutnya kita tuh melakukan pengecekan ini sesuai atau belum ini ya balance-nya.
Nah, karena di sini dia menampilkan di neraca dia menampilkan debit kredit di Microsoft Excel-nya. Jadi kita ubah dulu laporan kita agar menunjukkan debit dan kredit. Itu caranya di sini. Financial report. Nah, ini kita bikin lagi balance sheet dengan debit credit columns. Print. Kita tunggu. Balance sheet. Credit. Nah, ini kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini totalnya ada aktif lancar, kemudian di bawahnya sejajar. Ini ditambahkan, kemudian tanda modal sekian, jadi segitu. Jadi ini sudah sesuai dengan perhitungan, sudah sesuai dengan laporan yang ada di Excel Pak Ahmad Daniel. Oke, setelah kita melakukan laporan keuangan, selanjutnya kita akan melakukan transaksi keuangan, salah satu transaksi keuangan. Salah satu transaksi keuangan tersebut adalah pembuatan jurnal di sini. Nah, jadi kita ini adalah pendahuluan. Jadi setelah kita menjalani tutorial pengaturan laporan keuangan pada laporan keuangan balance sheet dan profit loss, kita akan menjalani sebuah transaksi akuntansi, yaitu pembuatan jurnal baru. Apa sih itu jurnal? Jadi jurnal atau buku catatan merupakan tempat acuan dari setiap transaksi atau journal entries. Nah, pembuatan jurnal baru biasanya digunakan untuk akun-akun yang memiliki tipe kas atau bank, tapi nggak hanya untuk dua akun tersebut, bisa juga sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, jadi berikut langkah-langkah yang perlu dilaksanakan untuk melakukan pembuatan jurnal baru. Yang pertama, kita harus menginstal modul cancel journal entries. Nah, modul ini untuk apa sih? Jadi modul ini digunakan untuk meng-cancel journal entry yang pernah dibuat sebelumnya, baik untuk koreksi ataupun untuk dihapus. Nah, instalasi modul cancel journal entries ini dapat dilakukan melalui langkah berikut. Jadi kita pertama buka menu apps. Menu apps-nya ini udah kita buka menu apps. Kemudian langkah selanjutnya kita cari di search bar cancel journal entries dan kemudian klik tombol install. Kita copy cancel journal entries dari search bar sini. Ini klik dulu. Nah, ini udah kita install. Kita tunggu sebentar untuk instalasinya. Ini halaman sudah refresh, menandakan bahwa akan semua refresh. Dan ini kita lihat apa sudah sebelum di apps. Kita search lagi. Ya, ini install, oke. Kemudian setelah terinstall, selanjutnya kita akan buka menu accounting. Setelah buka menu accounting, kita pilih tab configuration, lalu klik submenu jurnal. Langsung melakukan penambahan jurnal baru. Ingat menu accounting, configuration, lalu submenu journals. Kita buka dulu menu jurnal saya. Kita ke accounting, kita ke configuration, journals. Nah, setelah kita berada di sini, langkah selanjutnya adalah kita klik tombol create pada halaman utama jurnal. Nah, itu di sini ya tombol create-nya. Ini kita klik create. Nah, setelah kita klik tombol create, langkah selanjutnya kita isikan informasi yang perlu diperlukan untuk jurnal baru. Nah, jadi informasi itu sebagai berikut. Contohnya, service, lalu tipenya itu misalnya dia sales, kemudian misalnya service itu service C misalnya, kemudian developer akunnya service bebas ya. Ya ini sebenarnya bisa bebas. Mungkin kita bisa pilih yang smart mungkin. Sales, berarti dia sales. Penjualan, mungkin kita taruh di piutang usaha. Nah, ini kemudian selanjutnya setelah kita mengisi informasi, selanjutnya kita adalah klik tombol save untuk menyimpannya. Ini tombol save-nya kita simpan. Nah, kemudian selanjutnya tombol save, kemudian ke menu settings, kita klik tombol activate developer mode. Ke settings, lalu ini activate developer mode, dan jika sudah diaktifkan developer mode-nya, langkah selanjutnya adalah kita
buka menu accounting lagi, lalu ke tab configuration, lalu submenu journals lagi, ke menu yang tadi kita buka itu submenu journals, kita mati. Oke, ini kita ke accounting, kemudian configuration, journals. Setelah kita berada di submenu journals, langkah selanjutnya kita pilih jurnal yang baru dibuat sebelumnya, itu yang tadi service. Ini kita pilih service. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah klik tombol edit, lalu pilih tab advanced settings. Ini tombol edit, lalu pilih tab advanced settings. Nah, selanjutnya setelah kita pilih tab advanced settings, beri centang bagian allow cancel entry agar jurnal atau transaksi yang termasuk di jurnal ini atau di jurnal service itu bisa di cancel. Nah, itu di sini nih allow cancel entries ini kita save. Nah, jika sudah, maka jurnal baru tersebut sudah dapat ada fitur untuk melakukan canceling entries. Jadi jika di jurnal service ini ada kesalahan jurnal entries atau transaksi, dapat di cancel atau dihapus gitu transaksinya. Nah, oke ya, jadi sekian transaksi pembuatan jurnal baru, tadi langkah-langkahnya, dan juga sekian juga tutorial mengenai pengaturan laporan keuangan untuk balance sheet dan profit and loss. Jadi saya simpulkan, jadi tadi pengaturan laporan keuangan itu digunakan untuk mengatur kembali laporan keuangan yang ada pada Odoo agar sesuai dengan laporan keuangan yang dibutuhkan di akuntansi Indonesia. Jadi laporan di Odoo itu harus diubah agar orang-orang Indonesia bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita bisa membuat transaksi transaksi akuntansi berupa jurnal baru, yaitu tadi melalui accounting, kemudian configuration, lalu ke submenu jurnal untuk membuat jurnal barunya. Oke, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.